Bro, kalian pernah dengar tentang Grip Jaya? Kalau belum, artinya kalian belum cukup sering nongkrong di pinggir jalan, ikut demo, atau menyimak drama politik Indonesia yang penuh komedi. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan bahas, bukan dari kampus, melainkan dari jalan raya, tempat di mana ormas bisa lebih berkuasa dari profesor hukum tata negara. Kisah Grip Jaya dimulai dari sosok legendaris, Hercules. Bukan pahlawan mitologi Yunani yang angkat gunung, tapi pahlawan Tanah Abang yang angkat besi dan suara massa. Siapa sangka, karirnya dimulai dari jalanan pasar sampai ruang VIP kampanye nasional. Grip Jaya lahir sebagai ormas, tapi jangan bayangkan ormas ini seperti organisasi Karang Taruna yang bagi-bagi sembako. Ini adalah ormas dengan otot politik. Mereka tidak pernah mengaku sebagai partai politik. Tapi jangan salah, lihat saja aksinya. Mulai dari unjuk rasa penuh semangat, sampai deklarasi dukungan untuk tokoh besar. Rupanya di negeri ini yang tidak punya kursi di DPR bisa lebih didengar daripada yang duduk di dalamnya. Bahkan, di beberapa wilayah, pengurus Grip nyalek pada pemilu 2024 lalu, seperti ketua generasi muda mereka, Ferdinand Hercules Rosario Marsal. Anak sulung dari ketua umum, Hercules Rosario Marsal, yang nyalek untuk DPR RI Dapil Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon lewat Partai Solidaritas Indonesia. Mungkin ini sekadar iseng bagi dia, atau memang ingin memastikan jika nanti demonstrasi dibubarkan polisi, mereka bisa jawab, "Saya anggota dewan, bos." Negara demokrasi punya cara yang elegan untuk menyampaikan aspirasi lewat debat, forum, dan pemilu. Tapi siapa bilang elegan itu efektif? Di Indonesia, teriakan massa, kaos gratis, dan selfie bareng ormas jauh lebih berpengaruh. Bahkan ketika Grip Jaya datang ke sebuah kantor partai, elit akan tersenyum lebar. Mereka tahu, ini bukan sekadar silaturahmi. Ini sinyal, bos. Kami siap bergerak, tapi jangan lupa logistik. Karena di republik ini, loyalitas kadang datang bukan dari ideologi, tapi dari nasi bungkus dan bensin pulang. Dalam dunia intelijen, kekacauan adalah komoditas, dan ormas-ormas seperti Grip Jaya, mereka bukan aktor utama, tapi pemeran pembantu yang mencuri perhatian. Saat konflik sosial memuncak, Papua panas, tambang jadi rebutan, atau kampanye mulai saling serang, pihak asing tak perlu kirim pasukan. Cukup lihat ormas mana yang paling galak dan dana mana yang paling cair. Ini bukan teori konspirasi, tapi memang di banyak negara, preman adalah diplomasi versi jalanan. Tentu, pemerintah punya banyak program untuk merangkul ormas, tapi entah kenapa, yang sering dirangkul malah yang bisa gebrak meja, bukan yang bagi buku tulis di sekolah. Grip Jaya tidak salah, mereka hanya paham medan. Kalau jalan tenang tak bisa didengar, teriak saja sambil rebutan mikrofon. Sementara itu, kita sebagai rakyat kecil melihat ini dengan heran. Jadi ini demokrasi ya? Yang bisa gerak massa, dia yang didengar. Yang bisa ancam, dia yang disapa. Yang bisa demo, dia yang dapat makan siang gratis. Grip Jaya hanyalah contoh. Di Indonesia, politik dan premanisme kadang seperti dua sisi koin, berputar bersama, jatuh bersamaan. Tapi jangan salahkan ormas sepenuhnya. Mereka hanyalah cermin dari politik yang membuka pintu lebar-lebar kepada kekuatan informal dibandingkan argumen rasional. Dan selama pintu itu dibiarkan terbuka, jangan kaget jika pemilu berikutnya lebih mirip festival jalanan daripada pesta demokrasi. Toh di negeri ini, yang berkuasa belum tentu duduk di istana. Bisa jadi dia justru duduk di pos ronda, memegang toa, dan bahkan pakai rompi ormas. Gimana menurut kalian? Share di kolom komentar.